Kalau saya mau menyembah Tuhan, saya mau datang ke rumah Tuhan, itu saya harus sudah apa? Tidak bercela. Saya sudah tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan itu, saya tidak boleh melakukan ini dan itu. Apakah ini mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang legalisme, yang mengajarkan pembenaran kita itu melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia. Dari kedua ekstrim ini, legalisme yang mana untuk masuk menghadap Tuhan harus ada memenuhi setiap syarat demi syarat demi syarat demi syarat, atau menghadap Tuhan bebas apa saja, bebas apa saja. Mari kita lihat bagaimana menjawab pertanyaan atau dua ekstrim ini. Mari kita masuk sedikit pada pelajaran kita, tambahan sedikit tentang siapa yang layak untuk menyembah. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2 katakan, Mazmur Daud, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam, tinggal di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang tamim, yang lengkap, yang utuh, yang melakukan apa yang adil. Dan ini diulangi kembali dalam ayat yang tadi kita sudah baca, ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Oh, saya tidak sebut lagi ayat 6-nya ya. Saya tidak sempat tulis lagi, tapi hanya sampai 3 sampai 4. Dikatakan apa? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Lengkap, kehidupannya lengkap. Apa yang di luar dan apa yang di dalam itu utuh, lengkap, tidak terpisah. Tidak ada yang terpisah. Itulah sebabnya tangannya bersih, murni hatinya. Nah, pelajaran kita sudah nyatakan tentang pertanyaan ini. Ayat-ayat ini ya. Kemudian menjadi satu pertanyaan bagi saudara dan saya. Apakah Mazmur, ini kan, apakah Mazmur 15 sedang mengajarkan pembenaran oleh perbuatan manusia, legalisme? Ya, kan kalau saya mau menyembah Tuhan, saya mau datang ke rumah Tuhan, itu saya harus sudah apa? Tidak bercela. Saya sudah tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan itu, saya tidak boleh melakukan ini dan itu. Apakah ini mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang legalisme, yang mengajarkan pembenaran kita itu melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia. Dan pada saat orang membaca dari sudut pandang legalisme, ya ada orang yang membaca, oke, dikatakan saya harus tidak boleh ada checklist itu ya. Saya tidak boleh bersumpah, oke. Saya tidak boleh memfitnah, oke. Saya tidak boleh meminjamkan uang dengan riba. Kan kalau Anda tadi baca Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 kan, ada checklistnya, ada daftarnya. Jadi apakah kita harus buat daftar? Oke, daftarnya ini saya sudah lakukan, oke. Oh, yang kedua juga saya sudah buat nih. Yang ketiga saya sudah buat. Yang keempat saya sudah buat. Jadi artinya saya sudah boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apakah itu yang diajarkan oleh ayat-ayat ini? Kalau kita lihat, kalau checklist itu yang kita buat, maka banyak orang di dalam orang Kristen saat ini yang menolak checklist tersebut, mereka akan mentertawakan hal tersebut. Mereka akan menolak. Mereka menolak pembenaran oleh iman, dan akibat daripada itu, orang-orang yang menolak firman Tuhan sama sekali akan masuk kepada ekstrim kedua, yang merupakan reaksi terhadap legalisme yang kita pernah pelajari itu lalu, yaitu kasih karunia murahan, atau dengan nama lainnya cheap grace. Nggak ada, Tuhan nggak punya buat persyaratan. Yang nggak ada persyaratan Tuhan, kita masuk saja, apa saja. Sebagaimana kita adanya, disitulah Tuhan akan terima kita. Kita dapat menyembah Tuhan, apa saja yang kita mau, ya, dengan sebagaimana kita adanya. Jadi, apa betul? Tuhan menerima kita itu apa saja, dan keadaan kita apa saja, dan dia terima apa saja, mau berdosa, mau tidak berdosa, dan lain sebagainya. Bagaimana kita dapat mensinkronisasikan dari kedua ekstrim ini, legalisme yang mana untuk masuk menghadap Tuhan harus ada memenuhi setiap syarat demi syarat demi syarat demi syarat, atau menghadap Tuhan bebas apa saja, bebas apa saja. Mari kita lihat bagaimana menjawab pertanyaan atau dua ekstrim ini. Kalau kita lihat dari Mazmur 15 ini, maka kita akan dapati, ya kita harus perhatikan poin-poin di sini ya. Mazmur 15 bukan berbicara tentang datang kepada Tuhan, tetapi diam di dalam Tuhan. Jadi kita dapat datang kepada Tuhan, ya, sebagaimana kita adanya. Kita sering tanya, kita dapat datang dengan segala keberdosaan kita, tetapi kita jangan terus-menerus hidup dalam dosa saat kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Oke?
kita dapat diterima. Istilah teologisnya itu kita dibenarkan oleh iman. Ya, kita ada namanya justification. Kita dibenarkan itu, kita justify sebagaimana kita apa adanya keberdosaan kita. Tetapi seperti kepada wanita yang dibawa kepada Yesus, Yesus katakan kepada wanita tersebut, pergilah dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Yesus menerima dia dalam keberdosaannya, tetapi Yesus tidak mau dia terus-menerus hidup dalam keberdosaan tersebut. Setelah dia diterima oleh Yesus, setelah kita diterima oleh Allah, kita harus hidup sepadan dengan karakter Allah. Dan inilah, Mazmur 15 itu bukan berbicara tentang bagaimana kita harus hidup terus-menerus bersama dengan Allah. Tapi, Mazmur 15 itu bukan berbicara tentang bagaimana kita harus datang kepada Allah, tetapi bagaimana keadaan kita pada saat kita untuk terus-menerus hidup dengan Allah setelah kita datang kepada Allah. Coba kita lihat ayatnya. Mazmur 15 ayat 1-2 katakan, Mazmur Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan. Dikatakan apa? Siapakah yang boleh datang ke dalam kemahmu? Itu dikatakan dalam ayat ini. Siapakah yang boleh masuk ke dalam gereja? Bukan. Ya. Di sini katakan apa? Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Artinya kita sudah masuk ke dalam kemah. Ya. Kita sudah masuk ke dalam kemah. Dan setelah kita masuk ke dalam kemah, apa yang dilakukan? Pertanyaan berikutnya. Siapa yang boleh diam? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dan dijawablah, yaitu dia yang tidak apa? Bercela. Jadi itu bukan berbicara tentang datang masuk, tetapi bagaimana kita untuk diam terus-menerus. Kita bukan lagi dalam satu proses kita dibenarkan pada mulanya, justification, tapi kita jangan lupa setelah proses justification, setelah kita dibenarkan, kita harus masuk dalam proses kedua, yaitu proses penyucian. Ya, yaitu proses penyucian atau bahasa teologisnya, sanctification. Ya, artinya, untuk masuk, untuk datang dan mendapatkan keselamatan, itu tidak ada persyaratan. Itu tidak ada persyaratan. Seperti bangsa Israel. Pada saat mereka mendapatkan keselamatan, itu belum, mereka datang keselamatan itu bukan karena mereka tidak memiliki Allah lain, tidak membunuh, dan lain sebagainya. 10 hukum Tuhan itu diberikan bukan di Mesir. 10 hukum Tuhan itu diberikan setelah mereka bebas dari Mesir. Setelah mereka berada di padang gurun, sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Ya. Baru mereka diberikan 10 hukum. Ya. Jadi persyaratan itu bukan supaya diselamatkan, tetapi supaya tetap selamat. Ya. Untuk datang dan mendapatkan keselamatan, tidak ada persyaratan. Seperti bangsa Israel, tidak dapat ada persyaratan. Keselamatan itu hanya oleh kasih karunia Allah. Namun, setelah diselamatkan, harus ada persyaratan atau penuntun firman Tuhan yang harus terus-menerus diikuti agar kita dapat terus-menerus bersatu atau berada dalam keselamatan dengan Allah. Itulah sebabnya 10 hukum itu bukan diberikan itu di Keluaran 19. Keluaran 19 Tuhan sudah katakan, aku sudah menyelamatkan engkau. Engkau telah berada dalam kepak sayapku pada saat aku bawa kamu keluar dari Mesir. Kamu sudah disebutkan sebagai imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu umat keselamatan Tuhan, umat Tuhan itu sudah disebutkan dalam Keluaran, bukan Kejadian. Keluaran 19. Setelah semuanya dinyatakan oleh Tuhan, baru Keluaran 20 diberikan 10 hukum Tuhan supaya mereka tetap berada dalam apa? Keselamatan. Jadi sekali lagi, supaya diam di gunung Tuhan, ya, supaya kita memiliki satu keberadaan terus-menerus bersama dengan Tuhan, harus hidup dengan tidak bercela. Atau target hidup untuk terus-menerus bersama dengan Tuhan dalam proses sanctification, dari hari ke hari diperbarui, supaya pada akhirnya kita jadi tamim, lengkap, utuh. Ya, tidak bercela. Jadi seperti ini bukan kutipan orang Advent. Ini Timothy Keller ini bukan orang Advent dia, tapi dia katakan apa? God invite us. Tuhan mengundang kita untuk datang sebagaimana kita adanya. Dengan segala kecompang-campingan kita, dengan segala keberdosaan kita, datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Tetapi, ya, dikatakan apa? Bukan untuk terus tetap sebagaimana kita adanya. Kita datang kepada Tuhan compang-camping. Tetapi kita harus ada perubahan. Tadinya kita datang sebagai orang sakit, orang datang sakit kepada Yesus, diam di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, jadi sembuh. Demikian juga dengan kita.
Pada saat kita datang, kita dalam keadaan sakit, tapi kita tidak terus-menerus sakit bersama dengan Tuhan. Ya. Harus ada kesembuhan yang terjadi. Harus ada perubahan. Harus ada penyucian yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan mengundang kita untuk datang sebagaimana kita adanya, tetapi bukan untuk terus tetap sebagaimana kita adanya. Lumpur-lumpur dosa itu harus dibersihkan dari dalam diri kita. Ya, manusia lama harus menjadi manusia baru. Aduh, saya nggak punya waktu untuk tulis ayat-ayatnya. Rasul Paulus bicara tentang manusia lama harus ditinggalkan. Kamu harus memiliki manusia baru. Ya, pertobatan itu betul gratis, tidak ada biaya. Tapi pemuritan itu mahal. Menjadi murid Yesus itu mahal. Kita harus dapat sedia untuk dianiaya seperti Yesus. Ya, harus ada penurutan sebagai murid-murid Yesus. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, pada saat kita diterima oleh Yesus, nggak ada kita disuruh-suruh oleh Yesus. Datang saja kan. Tapi setelah kita diterima oleh Yesus, kita disuruh. Kita harus turun. Jadi menjadi murid itu mahal. Bertobat itu gratis. Ya. Ya, jadi pembenaran oleh iman, kita dibenarkan oleh iman, tapi itu hanya satu proses. Kita kemudian harus masuk ke proses berikutnya, penyucian oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Ibrani 12 ayat 14 katakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu adalah satu target. Seperti Raja Daud dikatakan, aku hendak memiliki kehidupan yang tidak bercela. Aku hendak memiliki hati yang sempurna. Jadi itulah sebabnya Ibrani 12 ayat 14 katakan apa? Kejarlah kekudusan. Kekudusan itu sebagai satu goal yang harus kita kejar. Kenapa? Sebab tanpa kekudusan, tanpa kita menjadi kudus, tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan kita itu kudus. Ya. Imamat 19 ayat 2 katakan, Tuhan itu kudus dan karena dia kudus, umat-umat Tuhan itu apa? Harus menjadi kudus. Ya. Kuduslah kamu, Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan katakan apa? Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kalau kita pikir, waduh saya dalam dunia ini kan ya Tuhan kan akan terima saya sebagaimana saya apa adanya. Jadi saya hidup teruslah dalam lumpur dosa dalam dunia ini. Wah, kita nggak akan pernah tiba di surga kalau kita tujuannya itu hanya hidup dalam lumpur dosa ya. Kenapa? Kejar kekudusan. Kenapa? Karena Allah kita kudus. Dalam kerajaan surga tidak ada ketidakkudusan. Dalam kerajaan surga yang kudus akan bergabung dengan yang kudus. Ya. Yang kudus hanya akan bergabung dengan yang kudus. Itulah sebabnya Paul Washer juga dalam kutipannya dikatakan bahwa bukti, oke, saya katakan, oh saya sudah menerima Yesus Kristus, pendeta, saya sudah menerima Yesus Kristus, puji Tuhan. Ya. Tuhan menerima kita sebagaimana kita adanya, tapi go and sin no more, jangan lagi apa? Jangan lagi berbuat kesalahan. Ya. Jadi dengan kata lain kita, penerimaan kita, diselamatkannya kita, dibenarkannya kita, harus ada buktinya. Apa itu? Menurut Paul Washer, dia katakan bahwa bukti pembenaran oleh iman adalah pekerjaan pengudusan yang terus-menerus. Kita dikuduskan, bukan supaya dengan kuat kuasa kita, tetapi kita dikuduskan terus-menerus melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Jadi, pada saat kita diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru, itu bukan pekerjaan kita. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, dan mana yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan semuanya ini, ya, untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran, untuk menuntun kita untuk memahami semua kehendak Allah. Siapa yang menuntun kita? Kuat kuasa kita, kekuatan kita berpikir, firman Tuhan katakan, Roh Kuduslah yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menuntun saudara dan saya untuk mengetahui keseluruhan kehendak Allah. Ya. Jadi semua itu adalah satu proses yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak heran Martin Luther kembali, ya, reformator Protestan, dia katakan apa? Tidak ada pembenaran. Gak mungkin saudara dibenarkan. Ya. Oh, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oke. Lalu kemudian itu saja tidak. Tidak ada itu pembenaran tanpa pengudusan. There is no justification without sanctification. Tidak ada pengampunan tanpa pembaruan hidup.
Oke, saya sudah, oh puji Tuhan, saya sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu kemudian setelah Anda diampuni, apa yang harus Anda lakukan? Seperti Yesus katakan kepada wanita, go and sin no more. Jangan karena kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus, aduh puji Tuhan saya sudah diampuni, udah saya terus-menerus hidup dalam persinahan dan lain sebagainya. Bukan begitu. Tidak ada pengampunan tanpa pembaruan hidup. Seperti saya katakan tadi, Raja Daud, dia katakan, mataku tidak mau lagi aku memandang yang dursila, yang salah. Hidupku, aku tidak mau lagi hidup yang murtad. Pada mulanya dia memiliki kehidupan yang murtad. Matanya itu keliling-keliling kiri kanan, ya, lihat-lihat mana yang cantik dan lain sebagainya untuk jadi istri, jadi gundik dan lain sebagainya. Tapi setelah peristiwa, setelah dia meminta ampun pada Tuhan atas kesalahannya atau pelanggarannya, apa yang menyebabkan dia harus menjadi seorang pembunuh dan penzina, ya, karena Uria, suami daripada Batseba mati. Dia mohon ampun, Anda bisa baca dari Mazmur 51. Dan setelah itu dia bertekad, Tuhan, mataku tidak akan lagi aku arahkan untuk melihat hal yang dursila. Aku tidak mau lagi melakukan hal yang murtad. Dan betul, sejak peristiwa dengan Batseba, dia tidak pernah lagi macam-macam, Raja Daud, ya. Tidak pernah lagi dia macam-macam. Jadi ada apa? Ada dapat pengampunan dari Tuhan, dan dia memiliki pembaharuan hidup, Raja Daud. Ada pembaharuan hidup. Kemudian berikutnya, ya. Jadi saya ulangi kembali kutipan daripada Martin Luther. Tidak ada pembenaran tanpa pengudusan. Tidak ada pengampunan tanpa pembaruan hidup. Tidak ada iman sejati yang tidak menghasilkan buah ketaatan baru. Jangan bilang, oh saya orang yang beriman. Oh, yang penting kan iman kita kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen ngomong tentang iman. Tapi iman yang bagaimana? Ya. Iman itu menurut Martin Luther, Protestan reformator, dia katakan apa? Harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah ketaatan. Kalau kita bilang, so saya yang penting percaya pada Tuhan, saya percaya pada Tuhan. Tapi kita tidak taat kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Percuma iman kita. Percuma percaya kita. Setan aja bisa percaya, ya. Setan bisa percaya tapi dia tidak taat. Itulah sebabnya Martin Luther katakan, percuma kamu bilang iman. Tidak ada itu iman. Tidak ada iman sejati yang tidak menghasilkan buah ketaatan baru. No real faith, which the fruit of the new obedience do not grow. Ya. Jadi firman Tuhan sangat jelas, kita akan terus dikuduskan. Ya, kita akan terus, ya, berusaha hidup damai. Ibrani kita sudah baca. Kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Keluaran 31 ayat 14 katakan apa? Berusahalah, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Hari Sabat itu dikuduskan, dipisahkan, ya. Kudus artinya dipisahkan. Saya masuki rumah tangga yang kudus. Ya, artinya hanya ada satu, ya, suami atau istri yang sudah dipisahkan dari laki-laki atau wanita yang lainnya. Demikian juga dengan Tuhan. Sabat merupakan tanda yang Tuhan yang sudah menguduskan kita, ya. Dan inilah, kalau seperti Martin Luther katakan, kalau kita bilang iman tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu bagaimana? Jadi, dan sekali lagi, segala proses ini adalah proses apa, ya? Proses yang dilakukan oleh Roh Kudus, ya. Yang menguduskan kamu. Akulah Tuhan. Dikatakan dalam Keluaran 31:13. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, ya. Yang menguduskan kamu dari bahasa Ibrani. Artinya Allah itulah sumber kekudusan. Yang dikuduskan manusia itu sebagai direct object. Itu manusia menerima transfer kekudusan, ya. Transfer kekudusan dari seseorang kepada kondisi kesucian kekudusan, ya. Kondisi. Jadi kita, ya, kita yang menguduskan, ya. Bukan kita, tapi kata menguduskan. Akulah Tuhan yang menguduskan adalah bentuk partisipal yang menandakan bahwa pengudusan itu adalah satu proses yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Allah yang menguduskan kita. Apa yang kita lakukan? Menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Menyerahkan diri kita untuk dikuduskan. Dan apabila itu kita lakukan, Mazmur 15 ayat 5 katakan, hasil kekudusan tersebut, hasil perubahan itu, siapa yang berlaku demikian, dikatakan, tidak akan goyah selama-lamanya. Apa artinya? Tidak akan goyah. Artinya, tidak ada masalah dalam kehidupan ini? Tentu saja tidak. Artinya,
Kalau kita lihat Mazmur 15 ayat 5 ini sama dengan, intinya itu sama dengan Matius 7 ayat 24 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pada saat angin topan, angin dan lain sebagainya jatuh, rumah yang di atas batu tersebut tidak akan goyang. Ketika badai kehidupan datang dan menghantam rumah itu tidak akan roboh karena fondasinya berada di atas batu karang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Pada malam hari ini, waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita mempelajari ya, bagaimanakah kita dapat hidup diam di dalam Tuhan. Serahkanlah hidup kita untuk memiliki satu kerinduan seperti Raja Daud ya. Satu kerinduan yang kita minta, Tuhan bantu saya untuk memiliki satu kerinduan. Ya, memiliki satu kerinduan dan kemampuan untuk menghidupkan satu kehidupan yang tidak bercela. Kehidupan yang kudus. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan yang menguduskan kita. Tuhan yang menguduskan kita akan membawa kita. Sehingga kita dapat diam di dalam kemahnya. Diam di dalam hadiratnya. Ya. Dan itu adalah satu hal yang membawa satu kehidupan yang lengkap. Kehidupan yang tidak bercela arti kehidupan yang lengkap, yang sempurna, yang utuh. Dan saya berdoa kiranya kita semua ya memiliki kehidupan tamim tersebut, kehidupan yang lengkap dan utuh dalam dunia ini sehingga kita disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Inilah doa dan doa saya ya yang saya bawa dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita.